Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotul iman azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmatul iman. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, membebaskan manusia dari ubudiyatil makhluk, penghambaan kepada makhluk, menjadi ubudiyatil khaliq, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sebesar-besarnya, yang sebenar-benarnya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak menggabungkan, mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan perlindungan, keamanan dari Allah SWT di dunia ataupun di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Di ayat ini menjelaskan bahwa di antara sebab seseorang akan mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, adalah ketika mereka beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumber dari segala keamanan, sumber dari hidayah bagi umat manusia, yaitu beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berupaya untuk menjaga nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ini. Bagaimana kita menjaga nikmatul Islam, menjadi seorang muslim
yang sebenar-benarnya. Jangan sampai nikmatul Islam tersebut hilang setelah kita mendapatkannya. Karena betapa banyak orang-orang yang dahulunya di dunia jauh dari Islam, menjadikan selain jalannya Rasul sebagai panutan. Mereka di akhirat mengatakan, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Kenapa dahulu aku tidak menjadikan jalannya Rasulullah SAW sebagai panutan? Jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku dapat menjadi debu sehingga tidak merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini dan dalam silsilah rangkaian kajian-kajian nantinya, kita akan juga membahas tentang segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang. Di mana kita akan membahas tentang nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Ini penting kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dalam surat An-Nahl ayat 92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha." Janganlah kalian menjadi seperti wanita yang mengurai kembali tenunannya. Seorang wanita yang memintal benang, kemudian dia menenunnya hingga menjadi sehelai kain, kemudian dia uraikan kembali tenunannya. Ya, setelah upaya pengorbanan, rasa lelah yang dia lakukan menjadi tidak berguna ketika dia mengurai kembali apa yang telah dia perbuat. Allah mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ketahuilah ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum bahwa Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu, yang artinya berserah diri. Aslama yuslimu artinya menyerah. Adapun pengertian Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, serta tunduk kepada Allah, serta berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan serta pelaku-pelaku kesyirikan. Ini makna Islam. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, serta tunduk kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku-pelaku kesyirikan. Ini makna Islam. Ini makna berserah diri. Ibaratnya orang yang dalam medan perang
dia kalah. Kemudian dia menyerah. Bagaimana kondisinya orang yang menyerah? Ketika disuruh duduk, dia duduk. Disuruh jalan, dia jalan. Disuruh tiarap, dia tiarap. Artinya dia tidak akan membantah. Ini pula sifat seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang mukmin, orang-orang muslim di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi setiap mukmin ataupun mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan satu perintah dan Allah tetapkan satu ketetapan, kemudian dia masih mencari-cari pilihan-pilihan lain, meninggalkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah sikap seorang mukmin, bukanlah sikap seorang muslim. Jadi seorang muslim mereka akan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dia mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau berserah diri kepada Allah, maka sungguh dia telah menyombongkan dirinya. Siapa yang justru berserah diri kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka dialah yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah biyakum. Kemudian perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Setelah beliau mengatakan bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, beliau mengatakan wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Ini menunjukkan bahwa selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keharusan bagi siapapun yang mentauhidkan Allah untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena dengan dia mentauhidkan Allah, artinya dia menjadikan Allah satu-satunya zat yang dia ibadahi, satu-satunya zat yang dia cintai, satu-satunya zat yang dia tunduk kepadanya. Dia tidak akan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang akan dia turuti. Maka segala perbuatannya itu tunduk kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa mencintai apa yang Allah cintai, dan dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang muwahhid. Maka harus dibarengi dengan tauhid sebagai bukti seorang tersebut benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Haruslah dia mengedepankan segala apa yang Allah cintai dan meninggalkan segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini mengharuskan dia tunduk kepada setiap perintah Allah. Karena apa yang Allah perintahkan itu adalah segala sesuatu yang Allah sukai, dan apa yang dilarang oleh Allah itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula mereka yang mentauhidkan Allah haruslah
mereka berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, karena ini dibenci oleh Allah. Dan bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan, juga berlepas diri dari semua pelaku-pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari segala macam bentuk perbuatan dosa, serta berlepas diri dari semua pelaku-pelaku dosa, karena ini semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian di dalam diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Apa suri tauladan tersebut? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kami berlepas diri dari kalian dan kami pun berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwatuna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan temui mereka, tidak akan kalian dapatkan mereka itu mengasihi orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Orang-orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mereka tidak akan mengasihi, tidak akan cinta kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tuliskan keimanan di dalam hati mereka. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri bukan dari kaumnya saja, namun justru berlepas diri dari ayahnya. Inna bura'a'u minkum. Sungguh kami berlepas diri dari kalian. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan ayah-ayah kalian atau saudara-saudara kalian sebagai wali. In istahabbul kufra 'alal iman. Kalau sekiranya mereka justru lebih menyukai kekufuran daripada keimanan. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai wali atas dirinya, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang berlaku zalim. Khadri iman azza Allah wa iyyakum. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa agama Islam itu ada nawaqidnya, ada pembatal-pembatalnya, sehingga ketika seorang melakukan hal tersebut maka keislamannya menjadi batal. Dia kembali terjatuh kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita ketahui. Karena kenapa? Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Para sahabat, kata beliau, senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai macam kebaikan.
Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun kata beliau, wa kuntu as'aluhu 'ani syarr. Aku justru sebaliknya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani, khawatir jangan-jangan nanti aku turun melakukannya. Jadi kita membahas nawaqidul Islam, dan para ulama pun mereka juga menulis terkait dengan perkara-perkara buruk, perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa mereka menulis? Sebagai bentuk peringatan, menjelaskan kepada manusia jangan sampai mereka melakukan hal tersebut, untuk menjelaskan berbagai macam bentuk keburukan agar jangan sampai mereka melakukannya. Di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau memiliki kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kenapa itu ditulis? Bukan untuk ditiru, tapi untuk dijauhi. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau memiliki kitab Risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ada pula risalah beliau yang lainnya, yaitu Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Karena apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu 'ural Islam 'urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Ikatan agama Islam itu sedikit demi sedikit akan terurai sehingga dia nanti akan menjadi lemah. Yang awalnya kuat sedikit demi sedikit terurai sehingga menjadi lemah. Kapan? Idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Ketika muncul dalam umat Islam itu nanti generasi yang mereka tidak mengetahui bagaimana masyarakat, gambaran dari masyarakat jahiliyah dahulunya. Salah satu contoh yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Risalah Masailul Jahiliyah beliau, di antara perkara jahiliyah yaitu apa? Menjadikan apa yang diyakini oleh nenek moyang dahulunya sebagai barometer dari sebuah kebenaran. Tidak mau meninggalkan adat tradisi yang dianut oleh nenek moyang dahulunya, walaupun itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahu ittaqi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami justru hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami dulu. Jadi kalau misalkan saat ini ada di antara kita yang ketika dibacakan kepadanya ayat Allah, dibacakan kepadanya hadis Rasulullah SAW, namun dia justru mengatakan ini sudah jadi kebiasaan dari dahulu, seperti ini kami lakukan, maka ini sama persis perkataan mereka dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat jahiliyah dahulu. Ini salah satu contohnya, karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyadari ternyata mereka melakukan suatu perkara yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dahulu. Banyak di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara yang justru menjatuhkan mereka kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui segala macam bentuk pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan pembahasan tentang pembatal keislaman ini sebenarnya sudah menjadi perhatian para ulama dahulu. Bukan hanya ulama-ulama saat ini, tapi ulama terdahulu pun mereka telah memberikan perhatian terhadap pembatal-pembatal keislaman.
Sehingga kalau kita melihat di dalam karya-karya tulis mereka dahulu, mereka membuat satu bab khusus di mana di situ mereka membawakan bab hukum orang yang murtad. Bab hukum orang yang murtad. Di mana di dalam pembahasan tersebut mereka akan menyebutkan pembatal-pembatal keislaman serta hukum apa yang berlaku bagi mereka yang melakukan perbuatan yang menjadi pembatal keislaman mereka. Dan pembahasan nawaqidul Islam ini menjadi sangat penting karena masalah agama adalah merupakan salah satu dari 5 hal pokok yang menjadi maksud tujuan syariat. Di mana maksud dari tujuan syariat itu ada 5 yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi kenapa Allah menurunkan syariatnya? Itu tujuannya adalah untuk menjaga 5 hal ini. Yang pertama adalah untuk menjaga agama. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman yang tegas bagi segala sesuatu perbuatan yang justru merusak tujuan. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan hukuman yang tegas bagi mereka yang murtad. Karena ketika dia murtad sudah rusak darinya apa? Agama tadi. Karena sesungguhnya inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Maka siapa yang mengganti agamanya diberikan hukuman yang keras. Rasulullah SAW mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Perintah ini siapa yang menerapkannya? Pemerintah, bukan setiap individu. Karena ini terkait dengan darah. Banyak hukum yang terkait ketika seorang dihukumi sebagai seorang yang murtad. Dan karena itu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara 3 perkara. An-nafsu bin nafsi, wa tayyibuz zani, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Satu di antara 3 hal yang menghalalkan darah seseorang. Pertama adalah jiwa dengan jiwa. Ketika dia membunuh maka dia pun dibunuh. Ditegakkan atasnya hukum qisas. Wa tayyibuz zani, kemudian seorang yang telah menikah kemudian dia berzina, maka ditegakkan atasnya hukum rajam. Dan yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Mereka yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ini maqasidus syariah yang pertama, menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Allah SWT menurunkan syariatnya salah satunya adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Maka Allah SWT mengharamkan segala macam bentuk pembunuhan kecuali dengan pembenaran. Pembenarannya adalah satu di antara 3 hal tadi.
Seorang itu kapan boleh dia dibunuh? Ketika dia membunuh, maka dia boleh dibunuh. Ketika dia berzina, maka dia ditegakkan atasnya hukum rajam. Ketika dia meninggalkan agamanya, maka ditegakkan atasnya hukuman membunuh. Dibunuh mereka yang meninggalkan agamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan atas kalian hukum qisas fil qatla, dalam masalah pembunuhan. Maka siapa yang membunuh, maka dia harus dibunuh. Ditegakkan pula atasnya hukum qisas. Ini hukum Islam. Kenapa hukuman yang sangat berat ini ditegakkan? Untuk menjaga jiwa. Apakah hukuman tersebut adalah merupakan kekejaman? Tidak. Karena lihat dari kota iman azza wa jalla, Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam penerapan hukum qisas tersebut terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal. Karena kenapa? Karena ketika ada orang yang ingin melakukan pembunuhan dan dia tahu bahwa dalam hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT, seorang apabila dia membunuh, maka dia pun harus dibunuh. Maka dengan itu dia akan berpikir ketika hendak melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Dalam penerapan hukum qisas ini Allah perintahkan untuk disaksikan. Bukan disembunyikan, tapi disaksikan oleh orang banyak. Dan ini memang memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada manusia, bagi orang-orang yang menyaksikannya. Dia akan berpikir ketika akan melakukan perbuatan tersebut. Dan ini pun kami rasakan sendiri ketika menyaksikan ada yang diqisas. Dahulu tahun 2007 ada 4 orang sekaligus yang ana lihat dipenggal kepalanya. Dan semalaman itu terbayang-bayang terus. Bahkan ada yang tidak bisa tidur ketika melihat penerapan hukum tersebut. Nah, ini artinya ada apa? Ada pengaruh. Orang yang melihatnya pasti dia akan berpikir ketika hendak melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini untuk penjagaan jiwa. Untuk menjaga jiwa, Allah berikan hukuman yang keras bagi siapa yang melanggarnya. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan syariat adalah menjaga akal. Yang pertama tadi menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Yang ketiga adalah menjaga akal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan Bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka baik di daratan ataupun di lautan. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia? Dengan akal. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam,
mereka semuanya sujud kecuali iblis. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Apa jawaban malaikat mendengar hal tersebut? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang justru melakukan kerusakan, justru menumpahkan darah? Ini yang diketahui oleh malaikat, di mana manusia itu hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Kemudian Allah SWT berikan sesuatu yang dengannya Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu bisa lebih mulia dari mereka. Allah jelaskan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, anbi'uni bi asma'i haula. Coba sebutkan kembali nama-nama tersebut. Ini dengan apa? Akal. Allah tunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, kemuliaan manusia atas malaikat dengan apa? Akal. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali sebatas hanya apa yang Engkau ajarkan. Nah, maka agama berupaya untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga yang ada di dalam diri manusia ini. Itu diantaranya adalah akal. Karena dengan akal manusia bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Maka Allah menjaga hal yang sangat berharga ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengharamkan segala sesuatu yang justru dapat merusak akal manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan tentang maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa sesungguhnya di dalam kedua hal tersebut terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Akan tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya justru lebih besar daripada manfaat. Karena khamar itu merusak akal manusia. Dan khamar di sini bukan hanya terkait dengan minuman saja. Benda-benda lain yang juga dapat merusak akal ini juga diharamkan. Hukumnya sama dengan khamar. Apakah itu obat-obatan dan yang lainnya. Semuanya itu segala sesuatu yang merusak akal manusia maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara maqasid tujuan syariat adalah hifdzul amwal, yaitu menjaga harta. Karena manusia membutuhkan harta untuk kemaslahatan dirinya. Manusia membutuhkan harta untuk kemaslahatan dirinya, untuk keberlangsungan hidupnya.
Karena itulah syariat berupaya untuk menjaga. Nah, salah satu bentuk penjagaan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 5, "Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kalian memberikan harta-harta yang telah Allah jadikan bagi kalian untuk keberlangsungan hidup kalian. Jangan kalian berikan kepada siapa? As-sufaha, orang-orang yang bodoh, yang tidak dapat menjaga harta dengan baik, yang tidak dapat berbuat baik dengan hartanya. Maka ini juga ayat ini memberikan pelajaran juga kepada para suami untuk tidak memberikan sepenuhnya apa yang dia dapatkan kepada istri mereka, kalau sekiranya mereka itu terlihat sebagai orang-orang yang tidak dapat mengatur keuangan. Seorang suami, betapapun besarnya cintanya kepada istrinya, tapi kalau dia melihat hal tersebut pada istrinya, melihat istrinya tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, maka tidak boleh dia memberikan secara keseluruhan apa yang dia dapatkan. Karena ini justru berakibat madarat bagi dirinya. Bahkan para ulama dahulunya juga menyebutkan bahwa tidaklah ada keharusan istri itu mengetahui seberapa besar yang didapatkan oleh suaminya. Karena kalau diketahui seberapa besar yang didapatkan oleh suaminya, kalau sekiranya si istri ini melihat bahwa nominal tersebut adalah nominal yang kecil, maka dia akan merendahkan suaminya. Kalau sekiranya dia ketahui bahwa nominal yang didapatkan oleh suaminya besar, maka dia akan berupaya selalu mencari cara untuk bagaimana ini habis. Oleh karena itu, tidak harus seorang suami itu memberitahukan seberapa besar yang dia dapat. Ini salah satu bentuk penjagaan terhadap harta. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kemudian kalian perkarakan hal tersebut kepada pengadilan agar kalian dapat mengambil harta orang lain dengan cara yang batil padahal kalian mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan itu tidaklah akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapapun seorang mempersengketakan apakah itu tanah, apakah itu bangunan, mempersengketakan harta benda yang lainnya, yang sebenarnya itu bukanlah hak dia, namun dia perkarakan ke pengadilan untuk mendapatkan harta tersebut, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia hanya berupaya untuk mengambil bahagian dari api neraka. Ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Innakum takhtasimuna ilayya. Sungguh kalian itu bersiteru kepadaku, mengadu kepadaku, mengadukan permasalahan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dakum alhan bihadithi, dan bisa jadi salah seorang di antara kalian itu pandai dia di dalam berbicara. Yang satu pandai berbicara sehingga banyak alasan-alasan yang dia kemukakan dengan kepiawaiannya di dalam berbicara tersebut. Rasulullah memberikan putusan yang justru menguntungkan dirinya, padahal sebenarnya dia tidak berhak atas apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW tersebut.
Rasulullah SAW menyampaikan bahwa faman iqtata'tu lahu min haqqi akhi, siapa yang aku berikan kepadanya bahagian dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memberikan bahagian neraka pada dirinya. Ini untuk apa? Untuk menjaga harta. Kenapa Allah SWT mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma? Pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, potong tangannya. Ini untuk menjaga apa? Kenapa hukuman yang berat ini? Menjaga harta. Karena ini termasuk di antara daruriyat al-khams, 5 hal penting yang syariat berupaya untuk menjaganya. Kemudian yang kelima, yaitu penjagaan nasab dan al-a'rad, harga diri, kehormatan seseorang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Karena perbuatan zina ini akan menyebabkan apa? Berantakannya nasab, berantakannya kehormatan seseorang, hancurnya keluarga, hancurnya masyarakat karena perbuatan zina. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukuman yang sangat berat bagi pelakunya. Dan untuk menjaga kehormatan, Allah Subhanahu wa taala juga menerapkan hukuman yang keras bagi mereka yang melakukan tuduhan. Bagi seseorang melakukan perbuatan zina, yang menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti, maka itu termasuk satu bentuk pelanggaran terhadap kehormatan seseorang. Makanya Allah terapkan hukuman yang sangat keras dalam surah An-Nur ayat 4 dan 5. Allah SWT mengatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, mereka yang menuduh wanita-wanita beriman yang menjaga kehormatannya dituduh melakukan perbuatan zina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak membawakan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan selama-lamanya janganlah kalian terima kesaksian orang tersebut. Ini orang tidak bisa dipercaya lagi. Wa ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan kemudian mereka melakukan kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah dengan mengumumkan pertaubatannya dan dengan membersihkan nama orang yang telah dia cemari kehormatannya tadi. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah SWT Maha memberikan maghfirah dan Maha memiliki rahmat yang sangat luas. Jadi ini adalah 5 daruriyat al-khams, hal pokok yang syariat berupaya untuk menjaganya. Tujuan diturunkannya syariat adalah untuk menjaga 5 hal pokok ini. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah harta, dan yang kelima adalah menjaga nasab dan kehormatan. Nah, salah satu dari 5 hal pokok ini adalah agama. Maka orang yang murtad, kata riddah maknanya secara bahasa adalah ar-ruju', yaitu kembali. Allah SWT mengatakan wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, siapa yang kembali kepada agama dahulunya, kembali dia meninggalkan Islam, kembali kepada agama dahulunya. Orang yang murtad, kenapa disebut dengan murtad?
karena dia meninggalkan Islam, kembali kepada agama dahulu. Karena secara bahasa ar-riddah artinya adalah ar-ruju', kembali. Siapa yang murtad kemudian dia mati, dan dia mati dalam kondisi kafir, karena orang yang murtad kafir kepada Allah SWT, maka mereka ini akan gugur segala amal perbuatan yang telah dia perbuat. Dan ketahuilah ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum, bahwa pokok-pokok riddah, pokok-pokok hal yang menyebabkan seorang itu menjadi murtad ada berbagai macam jenisnya. Jadi seorang itu dapat menjadi murtad disebabkan hal-hal tersebut. Yang pertama, orang bisa saja menjadi murtad karena perkataan. Yang kedua, seseorang bisa menjadi murtad karena i'tiqad, karena akidah, karena keyakinan. Dan yang ketiga adalah seseorang menjadi murtad akibat dari perbuatan. Dan yang keempat adalah murtad karena keraguan-raguan. Ini 4 landasan pokok yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Dari 4 hal ini maka akan bercabang nantinya segala macam bentuk pembatal-pembatal keislaman. Jadi semua pembatal-pembatal keislaman itu intinya adalah 4 hal ini. Yang pertama adalah murtad karena perkataan. Yang kedua, penyebab murtadnya adalah karena keyakinan. Yang ketiga adalah penyebab murtadnya adalah karena perbuatan. Dan yang keempat, seorang itu menjadi murtad karena keraguan-raguan. Nah, sekarang di antara contoh murtad karena perkataan, yaitu seperti seseorang yang mengucapkan perkataan yang merupakan kekufuran kepada Allah, yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada paksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 74 Allah mengatakan wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan sungguh mereka telah mengatakan perkataan-perkataan kekufuran dan mereka kufur setelah mereka Islam. Dalam surah Taubah lainnya, surat Taubah ayat 65 dan 66 Allah SWT mengatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bermain-main belaka, kami hanya bercanda. Apa kata Allah SWT? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan
Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olokan kalian, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mengemukakan udzur kalian lagi, karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akhwatul iman, azza Allah wa iyyakum, apa yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kejadian ini terjadi ketika perang Tabuk, di mana seperti yang kita ketahui bahwa saat perang Tabuk itu adalah merupakan kondisi yang sulit, jarak yang sangat jauh, kemudian juga hal itu ketika musim panas. Nah, di antara rombongan tersebut orang-orang munafik, mereka mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina arbaba butunan wa akdaba alsunan wa ajbana 'inda al-liqa min haula. Mereka mengatakan, sungguh tidaklah kami melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, melainkan adalah orang-orang yang hanya memikirkan perut saja. Wa akdaba al-sunan, orang-orang yang pembohong. Wa ajbana 'inda al-liqa, dan orang-orang yang penakut. Ketika ada salah seorang sahabat yang mendengarkan hal tersebut, dia berkata, aku akan sampaikan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kalian adalah orang munafik. Aku akan sampaikan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berita tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah turunkan kepada Rasulullah ayat di mana Allah mengatakan, wala in sa'altahu, kalau engkau nanti bertanya kepada mereka, kenapa mereka mengatakan perkataan-perkataan demikian, Allah mengatakan la yaqulunna, sungguh mereka nanti akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguh kami hanya main-main saja. Kami mengatakan perkataan tersebut hanya sebagai bahan candaan, tawa belaka, biar kami tidak merasakan panjangnya perjalanan. Kami bercanda-canda di perjalanan agar tidak terasa jauhnya perjalanan, tidak merasakan lelah di dalam perjalanan. Ini tujuan kami. Tapi lihat apakah alasan ini adalah alasan yang diperbolehkan, yang dapat diterima, yang dapat ditoleransi. Allah katakan, qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian menjadikan Allah, abillah, apakah kalian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olokan? La ta'tadiru, jangan kalian mengemukakan alasan-alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran yang disebabkan karena apa? Ucapan, candaan. Nah, betapa banyak hal ini terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin saat ini. Hujatan, olok-olokan yang ditujukan kepada
wanita-wanita muslimah yang memakai jilbab yang longgar, bahkan di antara mereka ada yang memakai cadar. Betapa banyak hujatan, olok-olokan yang ditujukan kepada mereka. Olok-olokan yang ditujukan kepada mereka yang meninggikan pakaiannya di atas mata kakinya. Olok-olokan yang ditujukan kepada mereka yang memelihara jenggotnya. Padahal ini semuanya adalah syariat. Kalaupun ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kita belum bisa menerapkan hal tersebut dan kita mengetahui itu adalah syariat, maka tahan lisan. Tahan lisan kita. Jangan memperolok karena ini adalah merupakan syariat. Jangan sampai kita terjatuh kepada kekufuran karena lisan kita. Kemudian ada pula perbuatan riddah yang juga disebabkan oleh perbuatan, seperti seorang yang melakukan perbuatan sihir. Ini juga dapat menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, menjadi murtad. Karena sihir adalah merupakan kesyirikan. Orang yang melakukan perbuatan sihir dia harus kafir dulu. Karena sihir ini yang mengajarkannya adalah syaitan. Allah SWT mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah SWT mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang telah dibisikkan oleh syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Yaitu syaitan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu memperoleh kekuasaannya, kerajaannya dengan cara sihir. Apa kata Allah SWT? Wa ma kafara Sulaiman. Sungguh Nabi Sulaiman itu tidak melakukan kekufuran, yaitu dengan melakukan perbuatan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Namun justru syaitanlah yang kufur kepada Allah SWT. Kemudian perhatikan, setelah itu Allah mengatakan apa? Yu'allimunan nasa sihra. Syaitanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka pelaku sihir syarat utamanya adalah apa? Harus kafir dulu. Walaupun secara zahir dia tunjukkan kepada manusia bahwa dia adalah orang yang beragama. Karena kita lihat kadang-kadang tukang sihir itu, apapun penamaannya, tapi hakikat yang mereka lakukan itu adalah sihir. Walaupun mereka pakai sorban, menunjukkan kealimannya, tapi setiap tukang sihir pasti dia harus melakukan kekufuran kepada Allah dengan apapun bentuk kekufuran tersebut. Apakah dengan bentuk penghinaan kepada Allah SWT, penghinaan kepada Rasulullah, atau bentuk penghinaan kepada ayat-ayat Allah SWT. Maka lihat di antara media-media sihir itu biasanya di situ terdapat bentuk kekufuran. Apakah itu dengan penghinaan? Salah satu contohnya adalah kadang-kadang di dalam jimat-jimat yang diberikan itu kadang-kadang memang yang ditulis kita lihat hanya ayat-ayat Al-Quran saja. Tidak ada sesuatu yang menyimpang. Kita lihat di situ ayat Al-Quran semuanya. Apakah itu surah Al-Fatihah atau ayat kursi? Ini untuk apa tujuannya? Untuk mengelabui. Biar manusia merasa oh ini boleh, karena ini toh adalah ayat. Tapi dia tidak tahu bagaimana di belakang pembuatan itu. Kadang-kadang ayat yang ditulis itu bisa jadi dicampur tintanya dengan najis. Apakah itu dengan air kencing ataupun yang semisalnya, dicampur tintanya. Sehingga dia menuliskan ayat Allah dengan apa? Dengan najis. Dan ini adalah ihanah, penghinaan. Inilah kekufuran. Tapi untuk mengelabui manusia, yang ditulis adalah ayat Allah SWT. Coba perhatikan. Atau kadang-kadang yang ditulis ayat tapi ditulis dengan huruf terpotong-potong.
Nah, ini juga bentuk penghinaan. Karena Allah turunkan ayat dan tulisannya pun telah ditetapkan, tapi justru dirubah. Ini adalah kekufuran kepada Allah SWT. Atau kalaupun tidak demikian, kadang-kadang kita melihat tukang-tukang sihir atau dukun apapun namanya, di rumah mereka biasanya ada ruangan khusus yang tidak boleh sembarang orang masuk ke situ. Hanya dia saja yang boleh masuk. Bisa jadi di dalam ruangan itu terdapat praktek kekufuran kepada Allah. Ada sebagian tukang sihir ternyata ditemukan di dalam ruangan mereka itu apa? Seluruh dindingnya ini habis dengan darah. Jadi setiap dia hendak melakukan sesuatu maka dia akan sembelih, apakah itu kucing, apakah itu hewan apapun bentuknya, kemudian dia akan siramkan darah-darah tersebut ke dinding di ruangan tersebut. Ini sebagai bentuk apa? Kekufuran kepada Allah SWT. Maka semakin seorang itu kufur kepada Allah, maka syaitan akan membantunya, karena ini tujuan syaitan. Nah, dengan itu seseorang menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula kekufuran seseorang menjadi murtad karena keyakinan, seperti meyakini bahwa ada Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah SWT telah mengatakan wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Nah, kalau ada yang berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada Rasul setelah Nabi Muhammad, maka ini tentu adalah kekufuran kepada Allah. Keyakinan ini adalah keyakinan kufur pada Allah SWT. Bisa jadi seorang menjadi murtad karena akibat keyakinan tersebut. Dan yang keempat adalah seseorang menjadi murtad karena keraguan, masih meragukan benar tidaknya agama Islam, masih meragukan benar atau tidaknya apa yang disampaikan oleh Allah SWT, masih meragukan benar atau tidaknya adanya neraka dan surga, masih meragukan kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dapat menyebabkan seorang menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Ikhwatul iman azza wa iyyakum. Ini adalah mukadimah sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih rinci lagi terkait dengan apa saja perbuatan-perbuatan yang menjadi pembatal keislaman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan ke depan kita adalah pembahasan tentang nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan matan dari tulisan Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab ini. Insya Allah seperti itu. Jadi kita sampaikan matannya dalam bahasa Arab, bukan sarahnya nanti ikut sama Ustaz Daniel. Mau disediakan? Sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi saya sudah siapkan, insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita sudah dapat matannya. Matannya sedikit, cuma 2 lembar atau 5 lembar aja, insya Allah. Untuk pertanyaan tanya jawab silakan, siapa yang mau. Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya soal
kita membeli barang, tapi kita nggak tahu kalau itu barangnya barang curian. Setelah kita beli, ternyata itu adalah barang curian. Nah, yang saya tanya itu, apakah itu termasuk khamar? Termasuk Khamar. khamar. Ya. Khamar secara khamar secara bahasa artinya adalah menutupi. Kenapa minuman-minuman yang memabukkan itu disebut dengan khamar? Karena dia menutupi akal. Orang yang ketika dia minumnya, akalnya tidak berfungsi. Nah, segala sesuatu yang menutupi akal itu disebut dengan khamar. Jadi tidak hanya minuman saja. Lem pun yang sebahagian di antara pemuda-pemuda yang saat ini ada istilahnya apa itu? Ngelem ya. Itu juga termasuk khamar. Banyak kadang-kadang bagian anak sekolah kadang-kadang diletakkan di balik kerah bajunya ini. Jadi kadang-kadang saya lihat kayak gini aja deh. Banyak yang dilakukan oleh anak-anak, itu juga termasuk pada khamar. Obat-obatan itu juga merupakan khamar karena menutupi akal. Obat bius, kemudian juga pil ekstasi dan yang lainnya, narkoba, itu semuanya juga merupakan khamar. Adapun yang tadi ditanyakan, membeli barang yang kita tidak tahu bahwa itu adalah hasil curian atau tidaknya, maka itu tidak merupakan khamar. Tapi kalau sekiranya kita mengetahui, walaupun kita tidak memastikan barang itu adalah barang curian, tapi kita tahu orang ini biasa nyuri, maka lebih baik tidak membeli dari orang tersebut, karena kemungkinan besar barang itu juga merupakan barang curian. Kemudian kenapa kita tidak membeli darinya? Bukan hanya karena khawatir nanti akan terkait dianggap sebagai penadah, tidak. Tapi lebih dari itu, kita ingin menutup celah. Jangan sampai orang tersebut kembali melakukan hal yang serupa. Karena kalau sekiranya tidak ada yang mau membeli barang dari orang, tentu dia tidak akan berupaya untuk mencuri lagi. Dia akan cari jalan yang lain. Maka kita cegah dia melakukan pencurian. Salah satunya dengan apa? Dengan cara tidak membeli darinya. Nah, Allah maaf. Ya, kalau seandainya udah terbeli, udah terlanjur berbeli, apa yang harus kita lakukan? Sudah terlanjur dibeli dan antum tahu tidak orang barang itu punya siapa? Kalau seandainya tahu, Kalau sekiranya antum tahu, maka antum temui orang tersebut, sampaikan bahwa ini adalah hak dia, dan antum sampaikan bahwa ini sudah dibeli dari orang ini. Antum sampaikan antum belinya dari siapa, biar nanti diselesaikan urusannya. yang kedua mau nanya soal membeli barang. Kita beli barang tapi dia butuh uang, dan dia menjualnya dengan di luar harga pasar. Itu ada pendapat pertama yang mengatakan itu boleh kita beli, yang kedua tidak boleh. Nah, bagaimana caranya ambil tengahnya? Apakah yang maksud di sini adalah bai'ul inah, jual beli inah, atau bukan? Dalam pembahasan ini, kalau jual beli inah itu gambarannya seperti ini. Ada orang yang butuh uang, kemudian orang yang butuh uang ini datang kepada, misalkan ada si A dengan si B. Si A butuh uang,
Dia datang kepada si B, ingin pinjam uang. Namun si B berpikir, kalau saya pinjamkan dia uang, saya katakan nanti saya pinjamkan engkau 500.000, tapi nanti dibalikkan 700.000. Si B ini berpikir kalau ini yang dia lakukan, ini jelas riba. Maka dia mencari cara agar gambarannya tidak riba, tapi dia mendapatkan keuntungan. Maka dia lakukanlah, dia buatlah seperti transaksi jual beli. Dia katakan kepada si A, engkau punya barang ini, saya beli barang ini darimu cash 500.000. Misalkan handphone, saya beli handphone ini dari kamu 500.000, tapi nanti kamu harus beli lagi barang itu dari saya. Harus beli lagi dari saya. Silahkan dicicil. Saya jual 700.000. Hah? Beda. Bukan. Ini bukan gada. Jadi tadi gambarannya adalah si B yang punya modal ini yang akan memberikan uang, membeli barang dari si A 500.000 cash. Tapi si B mengatakan kepada si A, nanti kamu harus beli lagi barang itu dari saya sebanyak 700.000. Ini transaksinya jual beli, tapi hakikatnya adalah riba. Karena sama saja, sebenarnya tujuannya apa? Memberikan hutang pinjaman. Pinjaman tadi dia berikan dengan cara apa? Seperti transaksi jual beli. Dia beli barang 500.000, tapi nanti kamu harus beli lagi barang ini dari saya, tapi 700.000. Nah, ini tidak boleh, karena ini adalah merupakan riba dan ini transaksi rina. Tapi kalau misalkan si B yang membeli barang tadi tidak dia syaratkan, tidak dia haruskan si A yang membeli, tapi dia jual kepada yang lainnya dengan harga yang lebih, itu tidak masalah. Tapi yang jadi permasalahannya adalah kenapa? Karena dia mensyaratkan pembelian kepada orang yang dia membeli darinya. Jadi sebenarnya dia hanya ingin menutupi, mengelabui, memberikan hutang pinjaman dengan kelebihan yang diharapkan. Allah, kalau seperti itu tidak boleh. Berarti harus jual ke orang lain, tapi lebih dari harga itu nggak masalah. Nggak masalah, dengan syarat harus jelas. Harus jelas, artinya kalau dia menjual cash berapa, kalau dia jual kredit berapa. Allah, Kesini. Ini terkait contoh janganlah kita membeli barang dan tempat yang dicurigai sebuah tetangga tenaga. Kalau kasusnya seperti jual beli pom bensin cetengan itu, di mana yang kami dengar untuk mendapatkan BBM, si penjual ini belinya bukan di harga normal, dia belinya itu kalau saya nggak salah bensin yang biasanya harga 6.400 itu dia belinya 7.500 kalau nggak salah. dan yang mengisinya biasanya juga dikasih. Harganya itu diberikan ke petugas, petugas SPBU. Petugas SPBU membayar ke SPBU-nya, nanti stornya dengan harga normal, selisihnya itu didapatkan dari Ada kerjasama juga. ada Pak? Ada Pak Reza. Biasanya Ada ya. Ada. Jadi di SPBU itu Berarti benar. Apa namanya SPBU dapat dua untung dong? enggak SPBU, Enggak. petugas oknum. SPBU-nya tetap harga normal, tapi oknum petugas di situ tuh yang dia dapat. Nah, ini umum terjadi di
tiap SPBU yang menjual pakai dirigen itu umum terjadi seperti itu. Nah, bagaimana hukum kita yang beli BBM ke ketengan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah beli barang di hal ini. Kalau ada orang misalnya gini, dia butuh uang, lalu dia lakukan obral barang-barangnya. Misalnya harga HP yang 2 juta, dia butuh uang, dia 1 juta aja lah, cukup lah. Atau dia motornya 500.000 dia cukup, karena saat itu dia butuh uang dan yang dia pikir cuman bagaimana barangnya terjual dan dia punya uang, dan itu harganya di bawah pasar. Nah, itu bagaimana kita sebaiknya, apakah boleh atau tidak, bagaimana sebaiknya. Baik, barakallahu fiikum. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, hukum membeli minyak dari penjual minyak eceran, di mana di antara praktek yang ada adalah seperti tadi yang disebutkan. Tapi ini kan tidak terjadi di seluruh SPBU. Hampir artinya, tapi tidak dapat dipastikan di seluruh SPBU. Kalau sekiranya kita tidak dapat memastikan ini terjadi di seluruh SPBU, dan atau misalkan kita juga tidak dapat memastikan orang ini membelinya dari SPBU mana, maka hukum asalnya di sini adalah boleh kita beli. Tapi kalau misalkan ini terjadi di seluruh SPBU, atau kita mengetahui orang ini memang seperti ini dia lakukan, kalau kita mengetahui maka tidak boleh, karena Allah perintahkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan kalian tolong menolong di dalam keburukan. Nah, kalau kita mengetahui, maka tentu apabila kita membeli di sana, berarti kita menolong orang ini untuk kembali melakukan hal tersebut, dan membuat petugas SPBU juga mengulangi kembali kesalahan yang mereka lakukan. Kan tidak boleh. Tapi kalau sekiranya kita tidak tahu secara pasti, maka kembali pada hukum asal dari muamalah itu adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalkan dalam kondisi darurat dan tidak ada, kita kehabisan bensin misalnya, dan tidak mungkin untuk mencapai SPBU terdekat, maka idza ta'arada al-mafsadatan ru'ya aqamuhuma dararan birtikabi akhafihima, maka ambil mana madaratnya yang lebih kecil. Namun itu pembolehan yang dibolehkan secara khusus ini tentu hanya sekadarnya. Allahumma. Adapun yang kedua tadi terkait dengan bagaimana membeli barang dari orang yang sedang membutuhkan uang, dan dia memberikan harga di bawah harga pasar. Dalam hal ini ikhwatul iman azanillahu iyyakum, hukum asalnya boleh. Hanya saja yang perlu kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Kalau sekiranya itu terjadi pada diri kita tidak ada pilihan lain. Apakah itu kita suka atau tidak? Tentu kita tidak suka, karena kita tahu harganya sebenarnya barang ini tidak layak untuk diberikan harga demikian. Tapi apa boleh buat? Dia tidak ada pilihan. Kalau dia tidak memberikan harga demikian, mungkin dia akan kesulitan untuk mendapatkan uang. Maka dalam hal ini ikhwatul iman azanillahu iyyakum, kita harus juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa siapa yang mengangkat kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah SWT akan mengangkat kesusahan dari
dari dirinya. Maka dalam hal ini yang terbaik mungkin kalau dia mau kita tawarkan kepadanya untuk memberikannya sebagai pinjaman dan barang dia itu sebagai jaminan, atau kalau sekiranya dia tetap ingin menjualnya maka berikanlah kelebihan dari apa yang dia tawarkan. Mudah-mudahan dengan kelebihan yang kita berikan tersebut Allah SWT memberikan keberkahan. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya seorang Muslim yang sudah murtad kembali lagi memeluk Islam, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Orang yang murtad dan dia bertaubat kembali lagi memeluk agama Islam, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perbuatan dosa apabila pelakunya bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang berlaku bagi para sahabat, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau menyebutkan definisi sahabat adalah man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alaihi wa in takhallalat riddatun 'ala al-asah. Kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, definisi sahabat adalah siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman. Ini syarat kedua. Yang pertama syaratnya berjumpa dengan Nabi. Yang kedua syaratnya beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga wa mata alaihi, meninggal juga dalam kondisi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau takhallalat riddatun 'ala al-asah, walaupun sempat dia murtad. Karena seperti yang kita ketahui dalam sejarah, sepeninggalnya Nabi SAW ada di antara para sahabat yang murtad. Kemudian diajak kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diminta mereka untuk bertaubat dan kembali masuk ke dalam agama Islam. Mereka ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menurut pendapat yang sahih, mereka masih dikategorikan sebagai sahabat. Artinya apa? Orang yang murtad kemudian dia bertaubat, maka taubatnya diterima, dan dia apabila meninggal dalam kondisi setelah dia bertaubat, maka dia meninggal dalam kondisi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ini pendapat yang benar. Adapun ini kan tadi kasusnya adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Adapun orang yang saat ini kita lihat masuk Islam, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi. Nah, kalau sekiranya orang yang mempermainkan agama seperti ini, artinya bukan karena keinginan yang murni di dalam hatinya, maka ini tidak dikatakan orang yang benar-benar bertaubat. Wallahu a'lam. Namun apabila dia benar-benar di dalam taubatnya, maka pertaubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini masih mengenai hukum jual beli Ustaz. Apakah ada batasannya dalam pengambilan untuk misal durian, kita beli durian 5.000, kita jual 25.000, apakah enggak 50.000 atau 50.000 atau 100.000? Dahulu pernah terjadi peningkatan harga di kota Madinah, peningkatan yang sangat signifikan, yang sangat tinggi, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan harga, tapi beliau menolak.
beliau tidak ingin menetapkan harga karena khawatir nanti di situ terjadi kezaliman, dan beliau justru menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT lah yang telah menetapkan harga. Jadi dari sini tidak ada ketentuan khusus di dalam menetapkan harga. Namun seseorang itu ya seharusnya ya berpikir seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa menetapkan sesuatu itu harus sewajarnya. Karena sebagaimana kita ingin diperlakukan, maka begitu pula lah kita harus memperlakukan orang lain. Allah Ta'ala a'lam. Apakah dalam Islam ada mengajarkan tentang ilmu bela diri seperti ilmu kanuragan misalnya, atau seperti ilmu kebal? Seperti karena ada ilmu tempat suci, kita budi suci, bisa memukul orang dari jauh misalnya. Seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW ketika perang Uhud terluka, patah gigi beliau, kening beliau terluka. Ketika beliau pergi ke Taif dilempari, beliau pun terluka. Padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah kita mempelajari ilmu-ilmu demikian walaupun diberikan penamaan apapun penamaan, dinamakan suci ataupun yang lainnya, apapun itu tidaklah usah kita menyibukkan diri dengan hal-hal tersebut. Cukuplah kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membentengi diri kita, untuk menjaga agar jangan sampai mendapatkan hal-hal buruk. Dengan cara apa? Baca bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika keluar rumah. Baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Karena kalau kita membaca itu, maka akan ada yang mengatakan uqita wa kufita wa hudita, kau telah dijaga, kau telah dicukupi, kau telah diberikan petunjuk. Nah, ketika kita singgah di suatu tempat yang asing, yang baru, misalkan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cukup itu sebagai penjaga bagi kita. Kita meminta penjagaan kepada Allah SWT. Justru kalau kita lihat sifat iman azanallahu iyyakum, orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu kanuraga, ilmu kebal, yang demikian, justru hal tersebut semakin menjerumuskan mereka kepada kekufuran kepada Allah SWT. Kenapa? Karena lihat, orang tersebut justru menjadi lebih yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Tidak lagi dia bertumpu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukuplah Nabi SAW sebagai uswah bagi diri kita. Adapun mempelajari ilmu bela diri tanpa dibarengi dengan hal-hal yang demikian, maka itu diperbolehkan. Karena ini termasuk diantara apa yang Allah perintahkan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Termasuk diantara persiapan kekuatan yang Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita, mempelajari bagaimana teknik memakai senjata, ini boleh. Adapun yang sifatnya kanuragan, menjadi juragan ataupun apalah namanya, ini tidak usah. Allah Ta'ala. Sebentar Pak Reza. Dan ya kalau kita lihat kadang-kadang ada yang orang yang mempertunjukkan hal-hal yang demikian. Di awal kadang-kadang mereka mengatakan kalau yang lain tidak usah mengganggu ataupun merusak. Kenapa? Karena dia yakin bahwa karena
umumnya hal tersebut adalah dia minta bantuan kepada jin, minta bantuan kepada syaitan, dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang justru mereka minta bantuan kepada kalangan jin, yang justru hal tersebut membuat kalangan jin ini menjadi semakin sombong, semakin merasa lebih dari manusia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ringkasan tentang batalan Islam yang secara global itu adalah murtad karena kata-kata, keyakinan, perbuatan dan perbuatan. Bagaimana Ustaz dengan sekarang ini lagi marak orang-orang yang ngaku-ngaku Islam tapi dia mengolok-olok syariat Islam, mesti dengan jenggo atau sebagainya, dan ini mereka tergabung dalam satu ormas, dan rata-rata mereka setelah itu ada orang-orang kecil jaringan Islam liberal. bukan jaringan Islam liberal, jaringan iblis laknat. Jaringan iblis laknat Allah misalnya. Nah, ini mereka kadang-kadang mendakwahkan kesesatan mereka seperti itu dengan cara yang masif sekali. Nah, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang seperti ini? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tentang ilmu laduni. Ilmu laduni ini banyak dipraktekkan oleh para mereka yang Masya Allah ya, yang katanya paham agama tapi ternyata menyimpang, tapi kalau sudah dilihat itu ada yang aneh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tadi tentang mereka yang memperolok-olok syariat ini. Kalau sekiranya olok-olokan tersebut dia sampaikan dengan lisannya, maka ini termasuk ke dalam penyebab kekufuran murtadnya seseorang dengan perkataan. Kalau sekiranya olok-olok tersebut adalah dengan perbuatan, seperti kasus yang baru saja terjadi, ada yang pakai cadarnya ditarik. Ini termasuk olok-olok juga dengan perbuatan. Ini adalah juga merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan seorang menjadi murtad. Ini bukanlah hal yang boleh untuk dijadikan sebagai bahan olok-olokan, karena ini adalah syariat Allah SWT. Qulil mu'minati yuridina 'alaihinna min jalabibihin. Allah perintahkan orang-orang mukminat, wanita-wanita mukminat itu untuk menurunkan jilbab mereka, melonggarkan jilbab mereka, memanjangkan jilbab mereka. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya perbuatan adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang menjadi murtad. Bagaimana sikap kita terkait dengan hal ini? Karena ketika seorang itu dihukumi sebagai orang yang murtad, maka hukum Islam yang ditegakkan atasnya adalah apa? Dipenggal lehernya. Dan ini tentu tidak semua orang yang melaksanakannya, menegakkannya. Yang menegakkannya adalah pemerintah. Maka dalam hal ini sikap kita adalah tentu menyampaikan hal ini kepada pemerintah agar ditegakkan hukuman yang seharusnya bagi orang tersebut. Dan di sisi lain kita pun juga yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada kerabat kita pada umumnya, di dalam berbuat, di dalam berkata, hendaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Kita marakkan majelis-majelis ilmu, mengajak manusia untuk belajar, mempelajari agama, agar jangan sampai mereka terjatuh melakukan hal yang demikian. Karena seperti yang
kita ketahui bahwa memang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah propaganda dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Wala tarda 'anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ini sudah Allah sampaikan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani sama sekali mereka tidak akan pernah ridha. Maka kita bentengi keluarga kita kuatkan keyakinan mereka, akidah mereka. Dan setelah itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ilmu laduni ini tidak ada tuntunannya, tidak ada anjurannya. Justru seorang itu Allah Subhanahu wa taala saja telah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ayat pertama yang Allah turunkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah perintahkan untuk membaca. Artinya ada sebab. Adapun ilmu laduni, orang yang tiba-tiba dia bisa melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya. Secara tiba-tiba misalkan dia bisa saja langsung berbicara bahasa planet misalkan. Atau tiba-tiba bisa saja melakukan gerakan tertentu. Ini pasti ada unsur pertolongan jin di sana. Dan ini adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang kita diperintahkan adalah melakukan sebab, bukan justru berupaya mencari ilmu-ilmu seperti yang demikian. Ini orang yang ingin instan. Dan hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Allah Ta'ala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum mimman yastami'u qawla fattabi'u ahsanah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.